Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rini Sofa Aulia. Ibu mengajar di sini mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7. Sebelum Ibu memaparkan mata pelajaran IPA kali ini, Ibu mengucapkan selamat datang kepada kelas 7 siswa-siswi baru tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergabung di SMP BPPI Bale Endah. Ya, anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran IPA di kelas 7. Di sini, ilmu pengetahuan alam mencakup 3 lingkup. Yang pertama itu adalah fisika. Bagi anak-anak yang senang untuk hitungan, di fisika ini banyak sekali hitungannya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada kimia. Kimia nanti kita belajar mengenai apa itu senyawa, ada oksigen yang kalian tahu ya. Ada karbon dioksida, itu adalah salah satu mata pelajaran di kimia. Oke, kemudian yang ketiga itu ada biologi ya. Jadi kalau misalkan kalian senang untuk menghafal, itu biasanya di pelajaran biologi sangat cocok sekali. Oke. Nah, sekarang di kelas 7 semester 1 ada 6 bab yang harus kalian tempuh. Yang pertama itu adalah objek IPA dan pengamatannya, yang kali ini akan Ibu jelaskan. Yang kedua itu ada klasifikasi makhluk hidup ya. Ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Yang ketiga itu ada klasifikasi materi dan perubahannya. Kemudian keempat ada suhu dan perubahannya. Lalu yang kelima ada kalor dan perpindahannya. Dan yang keenam ada energi dalam sistem kehidupan. Oke. Oke anak-anak, kita masuk ke pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai objek IPA dan juga pengamatannya. Oke. Nah, di metode ilmiah penyelidikan IPA ini ada 3 macam. Yang pertama itu adalah pengamatan ya. Jadi di metode ilmiah itu wajib ada yang namanya pengamatan. Yang kedua itu adalah menginferensi. Menginferensi itu maksudnya apa? Menginferensi itu adalah maksudnya kita mencari data ya. Kita mencari data, mencari tahu. Misalkan Ibu ingin mengamati seseorang, misalkan Ibu ingin mengamati Pance ya. Ibu mengamati, Ibu menginferensikan. Misalkan Pance tubuhnya tinggi, kemudian badannya sedikit gemuk misalkan ya. Kemudian bagaimana matanya sedikit sipit, itu adalah inferensi ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu adalah mengkomunikasikan anak-anak. Caranya dengan seperti apa? Dengan adanya presentasi di tiap kelompok, atau misalkan berupa yang namanya laporan praktikum. Jadi untuk mengkomunikasikan itu ada 2 macam, ada tulisan, ada juga lisan ya. Kalau lisannya itu dengan cara diinformasikan di depan kelas. Kalau misalkan tulisan itu berupa laporan praktikum. Oke. Nah, anak-anak, di dalam penyelidikan ilmiah juga ada yang namanya pengukuran ya. Jadi kalau misalkan pengukuran itu wajib dalam metode ilmiah. Misalkan mengukur apa? Mengukur tinggi badan. Tadi Ibu mengamati siapa? Mengamati Pance ya. Jadi Ibu pun mengukur tinggi badannya itu harus dengan pengukuran ya. Pengukuran itu merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis dengan satuan. Tentu ada satuannya. Satuannya apa untuk mengukur tinggi badan? Satuannya bisa sentimeter, bisa meter ya, dan lain sebagainya. Contoh mengukur selain tinggi badan itu kita bisa mengukur suhu juga ya. Jadi mengukur suhu itu misalkan menggunakan termometer. Suhu badan seseorang misalkan 37 derajat Celcius, itu merupakan suatu pengukuran. Lalu di dalam metode ilmiah anak-anak itu ada yang namanya satuan ya. Tadi ada pengukuran, kemudian ada satuan. Nah, tadi Ibu menjelaskan tinggi badan Pance misalkan 170 cm. Yang mana yang merupakan satuan? Yang merupakan satuan itu adalah sentimeter. Jadi di sini adalah satuan itu merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam suatu
pengukuran. Oke, jadi di dalam satuan itu ada dua macam, ada satuan baku dan juga satuan tidak baku ya. Contoh misalkan ada seseorang nih yang mau menjahit baju. Ketika seseorang menjahit baju, tukang jahitnya itu kan dia memberikan mengukur dengan cara menggunakan meteran ya. Nah, tidak menggunakan jengkal tangan kan ya. Nah, yang satuan baku itu alat ukurnya menggunakan meteran, di mana di dalam meterannya itu satuannya dalam bentuk sentimeter ya. Itu satuannya baku ya maksudnya ya. Nah, di mana kalau misalkan kita lagi ada di daerah Bale Endah, kemudian pergi ke daerah atas Lembang misalkan ya, apakah di Lembang tukang jahit yang menggunakan alat ukur yang lain? Enggak, tentu sama, mereka menggunakan meteran yang sama, di mana 1 cm-nya tetap segitu ya. Alat ukur satuan yang tidak baku itu contohnya menggunakan jengkal ya. Sekarang nih kalau misalkan mau menjahit baju anak-anak, kalau misalkan menggunakan jengkal kalian dengan jengkal tukang jahit apakah sama? Jelas berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita nih mempunyai jengkal yang kecil, kemudian kita mengukur badan kita, misalkan mengukur tangan kita misalkan diukur ada 5 jengkal nih yang kecil. Ketika kita kasih tahu nih tukang jahitnya, untuk tangan misalkan 5 jengkal. Nah, tukang jahitnya pun dia akan menggunakan jengkalnya, misalkan ya, jengkalnya otomatis lebih besar kan ya. Jadi itu dianggap sebagai satuan yang tidak baku. Oke. Nah, di sini juga selain satuan ada yang namanya besaran ya. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Tadi tinggi badan, suhu itu merupakan besaran yang dapat diukur, yang dapat dilakukan pengukuran. Besaran itu dibagi menjadi 2 macam anak-anak. Ada yang namanya besaran pokok, ada yang namanya besaran turunan. Yang pertama nih, Ibu akan menjelaskan dulu besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan atau besaran-besaran yang lainnya. Ya. Jadi yang namanya besaran pokok ada kata pokok. Berarti kalau pokok itu adalah inti. Besaran pokok itu dia hanya memiliki 7. Ya, hanya ada 7. Yang pertama itu, untuk lebih gampangnya nih, kalian hafalkan jiwa SMP ya. Jiwa SMP. Ada 7 kan? SMP. Ada 7. J-nya itu yang pertama apa? J-nya itu adalah jumlah zat. Jumlah zat itu lambangnya N besar. Satuannya apa? Satuannya mol. Oke. Dan lambang satuannya pun dia mol. Yang kedua, J udah J apa? I. I-nya apa? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya lambangnya adalah I. Satuannya candela. Oke. Kemudian lambang satuannya apa? CD. Kemudian yang ketiga itu adalah setelah J, I, W. W-nya apa? Waktu ya. Jadi untuk waktu itu lambangnya ada T ya, tapi T-nya T kecil ya, karena nanti ada T besar untuk suhu. W-nya waktu, lambangnya T kecil, kemudian satuannya second ya, kemudian lambang satuannya adalah S, S kecil. Oke, kemudian setelah W apa? A. A-nya apa? Arus listrik ya anak-anak ya. Arus listrik nanti lambangnya adalah I. I-nya I besar. Kemudian satuannya apa? Ampere ya. Lambang satuannya A. Yang kelima itu adalah yang kelima ya, adalah suhu. Suhu itu lambangnya adalah T besar. Tadi kan ada T kecil ya. T kecil untuk waktu, T besar itu untuk suhu ya anak-anak. Satuannya adalah Kelvin dan lambang satuannya adalah K. Jadi kenapa kok untuk
suhu satuannya harus Kelvin karena kita di sini menggunakan satuan internasional ya anak-anak ya. Jadi kita tidak menggunakan derajat Celcius, kita di sini menggunakan Kelvin ya. Nanti kita bahas lebih lanjutnya di bab 3. Oke, yang keenam itu adalah M ya. M-nya tadi apa? M-nya adalah massa. Massa itu nanti satuannya dalam bentuk kilogram, lambangnya adalah M, kemudian lambang satuannya adalah kg. Yang ketujuh tuh terakhir adalah P, jiwa SMP kan. P terakhir, P-nya itu adalah panjang. Kemudian lambangnya adalah L, L-nya L besar ya. Kemudian satuannya adalah bentuk meter dan lambang satuannya adalah M ya. Jadi kalau misalkan nanti bagaimana Bu kalau misalkan satuannya tidak dalam bentuk meter, tidak dalam bentuk mol atau kandela, second dan lain sebagainya, berarti harus dikonversikan terlebih dahulu. Nah, ini ada yang akan Ibu sampaikan mengenai 3 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan hanya 3 besaran pokok saja. Yang pertama itu panjang ya. Jadi panjang itu tadi Ibu menjelaskan mengenai tukang jahit itu ya. Contoh alatnya itu adalah meteran. Kemudian selain meteran itu ada yang namanya mikrometer skrup dan juga ada yang namanya jangka sorong. Nah, kalau nanti misalkan kita sudah melakukan pertemuan di kelas, insya Allah nanti Ibu akan sampaikan bagaimana cara mengukur mengukur sesuatu benda ya dengan menggunakan mikrometer skrup atau dengan menggunakan jangka sorong ya anak-anak ya. Nah, untuk panjang tadi satuan internasionalnya itu adalah meter ya. Jadi kalau misalkan nanti tidak dalam bentuk meter, itu harus dikonversikan. Dimana misalkan ya 1 kilometer itu berarti berapa meter? Sudah belajar kan ya di SD ya tentang mengkonversikan kilometer, hektometer dan lain sebagainya ya. 1 kilometer itu adalah 1000 meter ya. Atau misalkan 1 cm berapa meter? 1 cm itu sama dengan 0,01 meter. Nah, yang kedua itu ada massa ya, massa. Contohnya itu adalah, contoh alatnya ya, ini adalah neraca. Selain neraca, boleh kalian searching, neraca itu yang kayak gimana ya? Neraca dan timbangan ya, tahu kan timbangan ya? Kalau misalkan mau menimbang suatu barang, misalkan terigu tuh ditimbangkan atau telur ditimbang, nah itu timbangan, itu merupakan alat ukur untuk mengukur massa ya. Nanti satuannya bisa dalam bentuk kilogram, itu satuan internasionalnya. Kalaupun tidak dalam bentuk kilogram, misalkan dalam bentuk ton, seperti misalkan beras ya, dalam bentuk ton atau enggak kuintal gitu kan ya. 1 ton itu kan 10 kuintal, 10 kuintal itu adalah 1000 kilogram. Nah, 1 kilogramnya itu berapa gram? 1000 gram. Nah yang terakhir nih, yang ketiga untuk besaran pokok itu adalah waktu ya. Waktu itu alat untuk mengukurnya itu seperti jam tangan ya, dan juga ada yang namanya stopwatch ya. Nah, di sini satuan internasional itu wajib dalam bentuk second. Nah, gimana nih kalau misalkan dalam bentuk hari, jam, menit? Berarti harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk second ya. Misalkan 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Kemudian 1 jamnya ada berapa menit? Ada 60 menit. 1 menit ada berapa second? Ada 60 second. Berarti dalam 1 hari itu ada berapa second? Coba hitung. Ada 86.400 second. Nah, selanjutnya Nana, kita akan membahas mengenai besaran turunan. Tadi besaran pokok ya, sekarang kita membahas mengenai besaran turunan. Kalau besaran pokok ya, berarti yang pokok ya, yang terpokoknya cuma ada 7. Tapi besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Jadi besaran turunan ini sangat banyak sekali. Tidak cukup hanya 7. Selain daripada besaran pokok yang 7 itu adalah besaran turunan. Selain diturunkan dari besaran pokok, ini juga biasanya bergantung dari beberapa satuan. Bedanya ya biar lebih mudah untuk besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu satuannya nih, satuan itu yang di belakang angka ya. Satuannya itu dia tunggal alias 1. Jadi misalkan 170 cm. Cuman hanya sentimeter, cuman ada satu satuan sentimeter. Tapi kalau besaran turunan itu misalkan luas suatu daerah tersebut sekitar
72 meter persegi, meter kuadrat misalkan ya. Itu berarti termasuk besaran turunan. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa besaran pokok. Ada meter kuadrat, meter dikali meter kan ya. Nah, selain itu besaran turunan yang akan Ibu jelaskan itu adalah yang pertama adalah luas ya. Contohnya ada luas. Luas merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Kira-kira besaran pokok apa yang mencakup luas? Luas itu satuannya meter persegi ya. Belajar di matematika SD, luas suatu persegi panjang, misalkan panjang dikali lebar. Panjang kali lebar itu menghasilkan satuan meter persegi. Nah, itu termasuk besaran turunan ya, karena meter perseginya itu dia jamak ya, banyak. Oke, kemudian yang keduanya itu adalah volume. Volume itu satuannya apa? Meter kubik ya. Meter kubik itu meter kubik, berarti meternya ada berapa? 3 meter dikali meter dikali meter. Otomatis banyak kan? Itu termasuk besaran turunan juga ya. Yang ketiga, ini adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan satuannya itu adalah kilogram per meter kubik, atau bisa volumenya diubah ke dalam bentuk liter ya, tergantung daripada contoh soalnya. Soalnya ingin dalam bentuk satuan apa. Oke, konsentrasi larutan ini nanti akan ada yang namanya pelarut dengan terlarut. Pelarut itu siapa? Pelarut itu adalah air ya. Jadi biasanya yang menjadi pelarutnya itu adalah air. Terlarutnya siapa? Misalkan di sini ada air garam, atau enggak misalkan ada air gula ya. Jadi air garam kemudian masukkan gulanya dikocek ya, airnya kemudian campurannya dikocek, itu kan nanti gulanya akan terlarut. Berarti yang terlarutnya siapa? Gula ya. Nah, di sini untuk konsentrasi larutan rumusnya yaitu massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Massa terlarutnya adalah gula misalkan ya, dibagi dengan volume pelarut ya. Misalkan contoh soal nih. Contoh soal. Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapakah konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, di sini dia menginginkan, soalnya menginginkan satuannya dalam bentuk gram per liter. Kita biasakan kalau misalkan di pembelajaran IPA ada diketahui, ada ditanyakan, dan ada jawabannya. Yang pertama kita harus mau tahu yang diketahuinya apa dulu nih. Diketahui di dalam soal ada yang namanya massa terlarut. Terlarut tadi kata Ibu apa? Gulanya ya. Gulanya 20 gram. Kemudian volumenya, volume pelarut. Pelarutnya siapa? Air ya. Pelarutnya itu 2 liter. Yang ditanyakannya konsentrasi larutan. Massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Berarti 20 gram dibagi dengan 2 liter. Ada yang harus dikonversi nggak? Tidak ya. Karena massanya sudah dalam bentuk gram, kemudian volumenya sudah dalam bentuk liter. Jadi tidak harus dikonversi atau tidak harus diubah. Hasilnya adalah 10 gram per liter. Itu merupakan contoh soal yang konsentrasi larutan. Ada satu lagi yang akan Ibu jelaskan mengenai besaran turunan, yaitu mengenai laju pertumbuhan. Biasanya kalau laju pertumbuhan ini ada pada tanaman ya. Laju pertumbuhan itu rumusnya pertumbuhan tinggi dibagi dengan selang waktunya ya. Pertumbuhan tingginya itu nanti akan ada tinggi akhir dan juga akan ada tinggi awal. Nah, selang waktunya, selang waktu kayak gimana? Misalkan tanamannya ditanam selama 10 hari, nanti perubahannya berapa sentimeter? Contoh soal nih ya, ke contoh soal biar lebih mudah lagi. Coba perhatikan ya anak-anak ya. Raffi menanam jagung. Ada tanaman jagung tuh. Pada pengukuran awal diperoleh tinggi 10 cm. Pada tahap awal ada 10 cm. Nah, selang waktu, jangka waktunya 10 hari, setelah 10 hari nih, tingginya menjadi 30 cm. Tadinya 10 cm, jadi 30 cm dalam waktu 10 hari. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut dalam satuan cm per hari? Oke, diketahui tinggi awal. Tinggi awalnya sebelum 10 hari itu
10 cm ya. Kemudian tinggi akhirnya berapa? 30 cm. Pertambahan tinggi berarti tinggi akhir dikurangi dengan tinggi awal. Tinggi akhirnya 30 cm dikurangi dengan 10 cm tinggi awal, berarti 20 cm. Selang waktunya tadi berapa hari? 10 hari ya anak-anak ya. Yang ditanyakan, berapa laju pertumbuhannya? Jawab, laju pertumbuhan itu adalah pertumbuhan tinggi dibagi dengan selang waktu. Tadi pertambahan tingginya berapa? 20 ya. 20 dibagi dengan 10, berarti hasilnya 2 cm per hari. Jadi tanaman jagungnya itu dia dalam satu harinya bisa tumbuh sebesar 2 cm ya. Oke. Nah, itulah materi yang Ibu sampaikan ya untuk pertemuan sekarang. Untuk bab 1 alhamdulillah kita sudah kelar ya mengenai objek IPA dan pengamatannya. Nanti kita akan bahas lagi di bab 2 ya mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk tugasnya itu ada pada halaman 29 sampai halaman 30 uji kompetensi di buku Ilmu Pengetahuan Alam SMP kelas 7 semester 1 ya, yang sudah dibagikan oleh pihak perpustakaan. Ya ini ya. Oke. Nah, cukup sekian materi di pertemuan pertama ini. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya langsung kepada Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.